apa saja yang harus diperhatikan bagi para laki-laki yang insecure jika pasangannya memiliki standar-standar yang memang hanya datang dari medsos. Nah, di sini Mas Ai sudah menghadirkan sebuah presentasi pria mapan out of stock atau habis cewek mandiri makin banyak. Nah, sebenarnya apa yang ditampilkan di balik judul ini, Mas Ai? Iya, sebenarnya ada yang menarik fenomenanya ya, Saf ya. Jadi kenapa, pertanyaan besarnya kan kenapa penyebab pria mapan ini makin sedikit gitu ya. Yang pertama tuh sebenarnya emang itu tadi ya, dengan banyaknya maraknya medsos itu membuat kebutuhan dan gaya hidup kita tuh semakin tinggi gitu ya. Ini juga berimpact nih ke pria-pria, otomatis tadi seperti pertanyaan dari medsos tadi, standarnya wanita pun akhirnya meninggi. Dan itu which is sebenarnya sah-sah aja selama masuk akal kan gitu ya, Saf ya. Tapi memang standar masuk akalnya setiap orang ini kan yang berbeda. Otomatis kan akhirnya timbullah istilahnya gap ya antara ya pria mapan ini yang memang diidamkan oleh wanita dan juga pria yang memang standarnya masih di bawah itu gitu ya. Yang kedua memang persaingan kerja harus kita akui semakin ketat sekarang gitu ya. Karena ekonomi yang bergejolak di global maupun domestik, otomatis kan banyak PHK, bisnis juga banyak yang tutup, bangkrut segala macam. Jadi persaingan untuk mencapai atau menuju financial freedom ini buat pria-pria juga makin sulit gitu ya. Karena ceruknya semakin sedikit gitu ya, seperti tadi kita udah bahas. Yang ketiga, tekanan ekonomi makin besar karena harga-harga kebutuhan-kebutuhan baik yang pokok maupun sekunder dan tersier juga semakin tinggi kenaikannya gitu ya. Kalau kita ambil contoh yang paling gampang adalah kenaikan properti. Itu setiap tahunnya itu bisa 12%, 15% harganya per tahun. Yang which is sangat tidak bisa terjangkau lagi, apalagi untuk yang di kota-kota besar gitu ya, untuk pria-pria yang kalau masih mengendalikan istilahnya pekerja kantoran yang level medium ke bawah gitu ya. Nah, otomatis makanya harus kredit. Nah, ini juga karena bunganya juga suku bunganya masih tinggi, tekanannya juga akan jadi semakin besar. Jadi memang secara ekonomi tekanannya juga sekarang ini lagi besar gitu ya. Ini menyebabkan akhirnya tingkat kemapanan pria itu mungkin seolah-olah dikatakan jadi berkurang rendah atau rendah gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Iya, dan yang paling bisa membuat kemapanan itu sebenarnya makin sulit untuk digapai sebenarnya ini kebutuhan dan gaya hidup tinggi. Gaya hidup tinggi, betul. Karena juga memang faktor media sosial itu tadi ini yang membuat gaya hidup itu jadinya ya makin sulit sekali untuk dicapai gitu ya. Dan kenapa akhirnya jadinya makin banyak cewek mandiri? Apakah cewek ini nggak memiliki gaya hidup? Sepertinya nggak juga ya. Banyak juga kok cewek punya gaya hidup gitu kok. Iya, jadi impact dari memiliki gaya hidup yang semakin tinggi itu banyak yang akhirnya mempunyai anggapan menikah itu sama dengan biaya tinggi karena standar pernikahan itu semakin hari itu semakin tinggi ya. Dari mulai tempatnya, konsepnya, misalkan cateringnya, undangannya segala macam, akhirnya biayanya jadi semakin tinggi. Jadi ya itu sah-sah aja karena memang setiap orang punya pernikahan impian gitu ya. Tinggal istilahnya mampu dicapai atau enggak dengan dia dan pasangannya. Terkadang kan kalau misalkan standarnya terlalu tinggi, ya agak sulit juga mencari pasangannya gitu kan. Yang kedua, fenomena yang juga banyak sekarang beredar adalah punya anak tuh mahal gitu ya. Makanya muncul fenomena child free gitu ya. Muncul fenomena nggak mau menikah, nggak mau punya anak gitu ya. Otomatis akhirnya lebih banyak cewek-cewek yang mandiri gitu ya. Udahlah gue berkarir aja, ngumpulin uang aja, ya udah senang-senang aja, have fun aja gitu. Karena anggapannya kalau punya anak biayanya mahal. Dan memang relate juga karena biaya sekolah itu sekarang mahal banget gitu kan. Biaya kebutuhan untuk mengurus anak juga semakin mahal, biaya persalinan semakin mahal. Ini juga akhirnya anggapan-anggapan ini sah-sah saja muncul gitu. Tinggal bagaimana diimbangi dengan peningkatan pendapatannya atau penghasilannya gitu ya. Nah itu yang ketiga adalah semakin sulit mencari pria mapan tadi gitu ya. Karena tekanan ekonomi segala macam dan istilahnya gaya hidup, media sosial, akhirnya juga ya semakin sedikit untuk standar yang memang punya tinggi gitu ya. Tapi kalau yang standarnya sederhana-sederhana aja sih ya sebenarnya masih banyak aja gitu ya, Saf ya. Ya tinggal ya masing-masing kan punya pasarnya masing-masing gitu ya. Ini akhirnya karena pria mapannya sulit ya karena pria mapan ini berkaitan karena mereka ini semua lagi dalam fase sandwich generation. Apalagi kita kan baru menghadapi COVID yang memang krisis yang cukup menghantam ya dari sisi keuangan, otomatis untuk bounce back-nya itu biasanya memang butuh waktu gitu ya. Dan kebutuhan sandwich generation juga kan pasti semakin besar karena dengan seiring meningkatnya kebutuhan pokok dan juga kebutuhan hidup gitu ya. Yang terakhir ya, minimnya pemahaman perencanaan. Ini sebenarnya kunci paling penting. Jadi kenapa pria itu sulit untuk mapan?
banyak yang belum mengerti konsep perencanaan keuangan. Jadi mereka itu belum bisa mengatur keuangannya dengan baik Iya, gitu. betul. Sehingga Setuju. akhirnya uangnya habis untuk gaya hidup, hobi, untuk keperluan-keperluan yang sebenarnya mungkin dianggapnya tidak terlalu perlu-perlu banget Ya gitu. udah paycheck to paycheck aja. Iya, paycheck to paycheck. Jadi sehingga sulit untuk mencapai kehidupan yang mapan. Makanya perencanaan keuangan ini penting. Jadi sebenarnya bukan seberapa besar penghasilan yang kita peroleh, tapi seberapa wise atau bijak pengeluaran yang kita Betul. keluarkan gitu untuk mencapai angka atau status mapan tadi Iya, gitu. karena somehow kayak penghasilan 10 juta, tapi Iya. kalau pemahaman keuangannya baik, dia Betul. akan bisa mencapai Pria mapan. pria mapan. Betul. Tapi kalau 10 juta, tetapi dia pengeluarannya tidak stabil, ya Iya. udah nggak akan pernah bisa sampai ke titik ini, betul ya? Betul sekali, Jadi memang kadang yang Sabinas. harus dibenerin adalah titik ininya dulu, Betul, itu dia. betul. Oke.